Baik teman-teman, selamat siang, sore, dan malam dimanapun Anda berada. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membuat video demo daripada website yang saya buat dalam tugas mapel PWeb di kelas 11 PPLG 2 Samsung dengan guru pembimbing Bu Sri Wahyuni. Nah, pada kesempatan kali ini saya membuat sebuah website dengan tema yaitu sebuah mobil, yaitu produk dari GTR Nissan Skyline R32. Nah, jadi di website saya kali ini di sini saya cantumkan beberapa sesi-sesi yang dimana yang pertama yang pertama kali sebagai user temukan adalah landing page-nya, yaitu bentukannya seperti ini. Ada logo, ada navigation bar, dan ada beberapa menu, dan juga ada judulnya di sini, ada title, ada deskripsinya sedikit, kemudian ada beberapa deskripsinya, dan sebuah tombol yang dimana ini adalah tombol untuk memesan mobil. Jadi di landing page ini saya jelaskan sedikit-sedikit. Yang pertama, mungkin kita akan masuk ke bagian HTML, yaitu bagian struktur daripada website yang saya buat ini. Nah, yang pertama di bagian HTML ini, tentunya yang pertama kali dilakukan adalah membuat sebuah doc type HTML. Ya, ini opsional, tapi saya biasanya langsung bikin misalnya seperti ini, tanda seru langsung muncul. Nah, di sini kalian bikin sebuah judul, yaitu dari judul dari websitenya. Misalnya saya di sini Nissan Skyline GTR R32. Nah, jadi ini merupakan judul yang ada di atas ini, di website ini. Nah, ini berfungsi untuk mengidentifikasi website kita, nama website kita. Kemudian kita lanjut yang di bawahnya. Nah, di bawahnya ini ada beberapa link yang terhubung ke, misalnya di sini saya masukkan sebuah style CSS yang nanti akan kita bahas. Dan yang kedua ini adalah aos.css. Ini merupakan bagian dari JavaScript ya, nanti kita akan bahas. Jadi kita masuk dulu ke yang body. Nah, di body di pertama ini kita membuat sebuah header dulu, yaitu navigation bar. Sini sudah saya kasih komen. Nah, navigation bar ini kita berikan nama kelas navbar, kemudian kita masukkan sebuah gambar ini adalah logo. Nah, sebelum kalian membuat website, kalian pastikan untuk bahan-bahan yang kalian butuhkan itu sudah tersedia, misalnya sebuah logo ataupun gambar background ataupun lain-lainnya, video. Nah, kalian masukkan ke dalam suatu folder, kemudian masukkan ke dalam gabungan folder misalnya, atau terserah kalian taruh di mana, asal pathnya nyambung. Nah, misalnya di sini di folder project Bajir ini yang saya buat, nah terdapat folder image IMG. Nah, IMG ini terdapat banyak sekali foto-foto berformat PNG dan SVG. Ini jadi di sini kita masukkan saja dengan source-nya img/logo.png, maksudnya mengarah ke logo yang satu ini. Nah, ini dia. Kemudian diberikan nama kelas brand. Nanti kelas ini akan kita styling di CSS. Kemudian di sini adalah tampilan daripada navbarnya yang ada di depan tadi, specification, about, interior, history, video. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kita membuat sama seperti navbar di atas, cuman kita membuat UL baru, list baru dengan yang berbedanya di sini adalah di menunya di bagian yang ketiga. Kenapa di sini kita bedakan? Karena di sini adalah tombol di mana kita bisa membuat menu, nanti akan muncul di samping kanan beberapa menu, misalnya seperti ini. Nah, ini merupakan contoh
menu yang kita buat dengan JavaScript. Nanti akan kita bahas. Lanjut, di sini adalah span untuk menu yang ada di mobile. Jadi kita juga akan membuat website yang responsif tentunya di sini. Nah, jadi di menu tadi itu tuh namanya sidebar. Kita menggunakan kelas sidebar. Kemudian sidebar ada kelas lagi close button. Nah, close button ini adalah tombol silang ini ya, tombol close. Kemudian di dalam sini ada banyak lagi apa ya, menu-menu tadi yang di sini. Nah, kemudian kita lanjut ke sesi yang kedua, yaitu ada header body. Di sini landing page. Di sini terdapat title dengan H1. Tentu saja mengacu kepada yang Godzilla ini ya, Godzilla GTR. Di sini ada P ini adalah paragraf. Seperti biasa kita menggunakan paragraf untuk membuat kalimat-kalimat yang kecil dan banyak. Kemudian bikin lagi div baru, kelas dengan kelas start. Kemudian dalamnya lagi ada div lagi, ada lagi ada gauge. Nah, dan gauge ini merupakan tempat untuk menaruh gambar speedometer yang kalian lihat di sini. Kenapa kita pakai kelas, bedakan dengan kelas yang lain, karena kita akan styling nanti di sana, tentunya dengan untuk merubah bentuknya dan gapnya ya. Jadi ini merupakan statistik daripada apa yang user lihat di landing page. Nah, seperti gambar top speed, tulisan top speed, tulisan top speed, range nya, dan reserve now button. Tentunya di sini kita styling pakai hover juga nanti di CSS. Kemudian kita lanjut ke video page. Nah, video page ini cukup singkat karena video page ini tinggal kita bikin aja section baru dengan ID video yang kemudian nanti di link ke atas sini. Dengan data AOS. Nah, AOS ini merupakan yang tadi JavaScript yang akan kita bahas nanti. Ini berfungsi untuk membuat dia menjadi lebih smooth gerakannya dengan durasi 1200. Nah, di sini juga source-nya kita kasih di video, di folder video yang kita buat, yaitu R32 loop dengan tipe video MP4. Tentunya kalian sudah pasti mengerti. Nah, yang berikutnya ada specification. Specification ini tentunya yang bagian spek-spek ini ya, banyak tulisan ini. Nah, ini gampang karena ini cuma pakai list, jadi tinggal bikin aja list span gitu aja. Terus kita lanjut lagi aja ya. Nah, about ini penjelasan singkat mengenai boxy mobil. Nah, di sini ada judul dengan judul Design for Performance and Aero Efficiency, dan dengan paragraf tulisan deskripsi kecil lah. Di sini juga menggunakan data AOS dengan dengan tipe VET-up di sini agar gambarnya terlihat lebih smooth untuk bergerak. Tuh, dia akan bergerak dengan durasi yang sudah kita tutup. Nah, kemudian kita lanjut ke interior. Interior ini juga sama seperti yang di atas, yang about, yaitu memasukkan ID, kelas, dan source image-nya dari mana, yaitu dari interior. Nah, perlu diketahui bahwasanya ID ini berbeda dengan kelas. Kalau kelas itu didefinisikan untuk dipanggil di style CSS, sementara ID itu untuk memanggil di bagian navbar. Misalnya di atas tadi navbar ini, di navbar about misalnya kita masukkan ID about yang tadi di bawah, maka ketika kita klik di sini dia akan muncul ke bawah, ke about. Nah, kemudian lanjut yang berikutnya setelah interior tadi, history. Nah, di history ini juga sama dengan memasukkan
ID story, kelas history, kemudian div, data aus. Nah, di sini bedanya tidak memasukkan gambar karena gambarnya akan diinput di CSS nanti biar dia bergerak sebagai background. Di sini sama history dengan H2 dengan target kecil dengan data aus juga. Nah, yang terakhir adalah iframe. Nah, iframe di sini sedikit berbeda karena kita memasukkan sebuah video daripada platform website yang bernama Vimeo. Vimeo ini adalah platform website buatan dari luar negeri dan kita memasukkan linknya, link dari player video playernya. Kemudian kita kasih style dikit dengan position absolute agar dia tetap, kemudian top dan leftnya 0 dan lebar dan tinggi 100%. Kemudian kita kasih format iframe seperti biasa, dan di sini ada sedikit JavaScript script daripada Vimeo. Nah, ini disediakan dari Vimeo langsung, jadi agar tampilan dari videonya sudah di custom oleh Vimeo. Nah, tampilan jadi seperti ini. Jadi kita bisa play. Ini menggunakan internet ya, dan juga ini menggunakan VPN karena Vimeo itu berbasis dari luar negeri. Cukup jelas. Jadi, dan yang berikutnya, nah sebelum ke footer, kita membahas sedikit tentang button ini. Ada 2 button di sini. Jadi di sini kita kasih nama action. Ini kita audit. Nah, jadi sebelum kita melanjut ke footer, di sini ada sedikit dua tombol yang dimana di sini berfungsi untuk sebagai penghujung daripada website di atas footer. Jadi kesana UX-nya, user experience-nya itu terkesan untuk menjual suatu produk. Jadi kita tambahkan tombol receive now dan get newsletter dengan kelas button. Nah, button ini nanti akan kita styling di CSS sehingga dia menjadi seperti ini. Ada ketika kursornya diarahkan ke button, maka dia akan memutih. Nah, kemudian di footer seperti biasa kita masukkan saja format biasa footer, yaitu UL dengan list dan li sebagai konten dari list, dan kemudian masukkan, kalau ingin memasukkan link nanti masuknya di sini. Cuman karena saya tidak masukkan link, jadi saya cuma bikin dia seperti bisa diklik aja. Nah, yang terakhir di penghubung untuk ini adalah JavaScript import. Nah, JavaScript import ini saya import dengan 2 JavaScript. Yang pertama JavaScript dari CDN host. Nah, ini kenapa penting, karena kita tadi di atas menyimpan aus ini ya untuk membuat gerakan yang menjadi lebih smooth. Nah, seperti ini. Jadi ini penting. Kemudian yang kedua adalah script yang dimana nanti kita akan bahas di penghujung video. Nah, berikutnya kita akan lanjut ke styling di CSS. Oke, baik, kita udah di CSS sekarang. Jadi di CSS ini pertama kali yang harus kita buat adalah format dasar seperti HTML dengan smooth behaviornya, scroll behaviornya menjadi smooth. Jadi scroll behavior ini ketika kita tekan specification, maka dia akan smooth gerakannya. Nah, kita dulu bentar. Kita klik specification, nah dia akan smooth gerakannya gitu. Kemudian di WebKit scroll bar ini adalah display daripada scrolling tab
yang ada di samping nih. Kalau kita hapus, maka dia akan muncul scrolling ini dan akan terlihat jelek. Jadi kita buat dia menjadi tidak ada display none. Kemudian di body ini kita kasih format biasa dengan margin 0 agar tidak ada gap. Kemudian color ini merujuk kepada warna putih, font family Poppins karena saya suka Poppins. Kemudian background colornya warna hitam. Kemudian overflow X ini agar tampilan gambar layoutnya bisa diatur sehingga tidak melebihi yang sudah ditentukan oleh resolusi. Kemudian minimal tingginya yaitu 160 viewport height. Nah, di sini ada tag bintang. Tag bintang ini tag dari keseluruhan umum HTML. Ada box sizing, border box, padding, margin 00, ini udah umum. Color transparan dan text shadownya warna putih. Nah, kemudian di UL ini adalah list tadi, list yang kita buat seperti navbar ataupun menu sidebar. Nah, ini kita kasih list style non. Kemudian AA ini adalah gambar yang beberapa yang kita input seperti gambar, tag gambar atau link. Nah, ini juga text decoration yang non. Kemudian ada paragraf dengan max width-nya 35 em. Nah, em ini merupakan satuan daripada font. Jadi 35 em ini berarti ukuran font 35. Nah, kita lanjut ke berikutnya, itu header dengan tinggi 100 viewport height, kemudian minimal height-nya 40 em, dan kita masukkan background di sini. Kenapa kita masukkan background di CSS bukan di HTML? Karena supaya membuat gambarnya menjadi background yang tetap, yang statik, yang tidak rusak kemana-mana. Nah, di sini kita jadikan background size-nya cover. Nah, kita lanjutkan ke bawah. Ini udah mulai kepada styling khusus seperti navbar, header, body, dan start. Ini kita buat di display flex biar dia fleksibel. Kemudian biar dia di antara space between ini ada jarak di antaranya seperti antara video history, interior. Kemudian link item center ini agar dia supaya ke tengah seperti biasa. Di video juga di GOG ini adalah gambar tadi ya, about text juga, action juga, yang action tadi di bawah itu juga kita kasih display flag, justify content, dan alex center seperti biasa. Nah, di navbar kita kasih warna daripada teksnya itu warna putih dengan padding jarak capnya itu 1 em dan 2 em di navbar. Nah, navbar itu kita ketik titik navbar dan kita buat A. Di sini A ini merujuk kepada navbar yang ada A-nya ini. Nah, itu merujuk ke logo ya. Jadi di sini navbar dengan warna sidebar juga dengan warna putih, kemudian navbar li yang ada di dalam navbar juga warna juga kita buat display inline block agar dia berada di dalam sebuah blok. kemudian lanjut yang di navbar li dan A dan menu button. Di sini kita kasih transisi 0,3 detik dan dengan padding 0,3 em dan 0,8 em dengan border radius juga 0,5 em. Di sini menu button ini adalah bagian dari menu yang bisa kita munculkan sidebar. Kemudian kita seperti biasa di navbar. Nah, di sini kita masukkan hover di navbar li dan A, dan juga navbar menu button. Di sini kenapa menu buttonnya terpisah dari navbar? Karena
kita untuk mengaktifkan fungsi dia sebagai tombol juga harus kita pikirkan. Maka kita ubah dia dikategorikan tidak termasuk dalam Navbarli dan A, sedangkan Navbarli dan A dia beda lagi, tapi tetap saja fungsinya sama, hasilnya sama, yaitu munculkan balok, bukan balok, lebih tepatnya shape dengan warna abu-abu sebagai hover. Nah, kemudian sini ada brand ini adalah logo, kemudian menu button dengan kursor pointer agar bisa diklik, ini juga untuk mobile. Nah, sidebar ini adalah bentuk-bentuk styling daripada sidebar sini dengan warna putih, background hitam, posisi absolut, paddingnya dengan gapnya. Nah, yang paling penting di sini adalah di sini transform translate-nya adalah 100%. Jadi si sidebar berada di kanan, tidak kelihatan sama ini, tidak kelihatan dengan minimal width-nya 20 mm. Jadi dia ada 20 mm di samping kita ini. Nah, dengan supaya agar tombol ini berfungsi untuk memasukkan si sidebar tadi, kita menggunakan JavaScript yang nanti akan kita bahas. Di sini kita menggunakan sidebar, memasukkan tag baru, memasukkan kelas baru yaitu sidebar activate di sini untuk membuat sidebarnya bisa aktif. Close button juga tombol close ini, kemudian sidebar ini adalah list dari sidebar backdrop. Nah, sidebar backdrop ini adalah latar belakang dari sidebar. Terlihat di sini ada sedikit shadow. Nah, itu adalah sidebar backdrop. Lanjut ke header body di sini bagian daripada header landing page bodinya, dengan paddingnya, dengan maksimal tingginya, kemudian directionnya column, karena biar supaya dia merata ke kanan bukan ke bawah. Kalau ini row, maka dia akan ke kanan, rusak. Jadi agar dia bisa ke bawah, kita harus menggunakan tag column, karena dia seperti dari horizontal ke vertikal. Lanjut ke header body juga di sini dengan margin ya, biasalah margin dan padding itu adalah suatu style untuk membuat gambar dengan posisi yang baik. Kemudian ada title ini yang Godzilla GTR ini dengan margin juga, font size nya. Kemudian statistik ini yang bagian ini, dan diberikan gap 2 mm antara ini dengan masing-masing statistik. Lanjut statistik div dengan ya seperti normal ya, font size ini H2 ini, dan span H2 ini merujuk kepada yang ini kemudian ada button ini cukup penting karena button ini adalah sebuah style tombol yang dimana diberikan warna putih dengan transisi dengan hover. Nah, hovernya di sini dari warnanya jadi putih dengan transisi 0,3. Ini adalah tombol reset now, terus get newsletter dan reset now. Yang ini itu adalah styling dari button. Dan kemudian button mobile juga displaynya menong karena kita di mobile tidak menggunakan button. Dan arrow ini adalah animasi daripada gambar arrow ini sedikit bergerak. Nah, ini nanti dianimasikan di bawah sini, nanti akan kita bahas dengan keyframe. Lanjut ke mana lagi, ke spek ke arrow ya tadi ya, video, kemudian
Suite. CSS memang cukup rumit dan cukup banyak dan memakan waktu yang lama, jadi mungkin, tapi sebenarnya CSS ini isinya hanya eh, yang dasar-dasar saja seperti padding, margin, itu itu memang diperlukan karena itu untuk membuat website kita menjadi lebih menarik. Jadi spek ini di Gauge ini adalah gambar speedometer, terus spek ini adalah bagian dari specification ini, spek UL, spek UL dan LI dengan display flex agar dia lebih fleksibel. Lanjut di Bezier IMG ini untuk membuat gambar di belakang di menjadi cover daripada tulisan about dengan warna solid, yaitu kode CCC, padding 1 M dan 0. Di gambar IMG ini kita jadikan sebuah cover dengan gambar mobil dan maksimal kelebarannya 100% dan tingginya 100 viewport height dengan transisi 0,3 detik. Lanjut di tulisan about text, saya juga diberikan gap 2 M agar teksnya tidak terlalu jauh, dan kiri dan atasnya juga diberikan presentasi agar ada jarak. Lanjut ke interior di sini juga diberikan padding dengan satuan EM dan lebar 90% dengan maksimal kelebaran 1100 pixel. Sini akan membuat gambar berada di tengah-tengah website dengan margin 0. Kemudian di interior image kelebarannya kita buat 100% agar gambarnya memang full screen dan juga margin bawah. Lanjut ke history, di history menggunakan margin juga position relatif, difokuskan ke interior yang H2. Ini di interior H2 dan history H2 font size nya dibesarkan menjadi 30 pixel, dan di bagian bawah ada history text yang dengan position absolute dengan jarak ke kiri 2 M dan ke bawah 4 M. Nah, yang terakhir adalah iframe video, dimana ini adalah video yang kita ambil tadi dari website Vimeo, website yang berasal dari luar, dengan maksimal kelebaran 100 pixel dengan padding 4 M dan 2 M. Lanjut ke action. Di sini action adalah yang bagian tombol di bawah ini, kita buat flex directionnya menjadi column agar dia bisa ke bawah. Diberikan juga sedikit garis line dengan kode hex 555 warna abu-abu untuk membuat jarak antara video dan teks ini ke tombol. Dan yang terakhir adalah bagian footer ini cuma diberikan warna putih dan text decoration and non, kemudian font size, margin, dan display inline block. Lanjut ke keyframe arrow yang tadi dibahas di atas. Ini adalah keyframe untuk membuat gerakan panahnya menjadi bergerak dengan transform translate dari 40%, 45%, terus ke 55%, 60%, 65% hingga ke 100%. Lanjut, ini merupakan bagian-bagian untuk membuat website menjadi responsif di beberapa device seperti di tablet atau di HP dengan maksimal
dengan maksimal kelebaran pixel 120 pixel. Kita kurangi dari navbarnya menjadi tidak ada karena navbar akan membuat sempit tampilan. Dan di sini menu button mobile-nya kita mainkan dengan background warna hitam, padding, dan border radius. Cursor pointernya juga jadi aktif karena di sini menu ini untuk membuat sidebar, untuk membuka sidebar. Dan di 850 pixel juga diberikan statistik gap 0, button mobile dimainkan, stats dan buttonnya dinonkan, dan start diff di with initial. Kemudian yang terakhir yaitu di maksimal width 45 pixel dengan HTML font size nya dikecilin 10 agar tampilannya di beberapa device yang ukurannya segitu bisa kompatibel. Nah, yang terakhir adalah JavaScript yang akan digunakan, yaitu yang pertama kita membuat variabel-variabel dulu, mendefinisikan variabel misalnya seperti menu button mobile, sidebar, close button, backdrop, navbar menu, dan lain-lain. Namun kita di sini hanya menggunakan menu button mobile, dan close button. Di sini juga kita menggunakan AOS ini yang tadi disebutkan untuk membuat gerakan yang lebih smooth ketika memunculkan gambar. Nah, kalau di menu button dan menu button mobile ini menggunakan logika. Jadi di sini kita membuat JavaScript di mana si menu button bisa difungsikan untuk ditekan, diklik dengan sebagai fungsi klik. Nah, kemudian ini menjadi toggle atau tombol di mana sidebar ini menjadi aktif. Yang tadi kita buat di style CSS yaitu sidebar aktif. Nah, sidebar aktif dengan translate 0. Jadi ketika kita klik, sidebar akan muncul ke samping, ke dalam. Nah, begitu juga untuk mobile-nya. Di sini kita buat juga untuk menu button mobile-nya sama seperti yang menu button biasa. Nah, untuk close button di sini toggle lagi, tapi untuk menutup atau mengeluarkan lagi si sidebar. Jadi klik. Nah, baiklah, segitu saja website dari saya. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.